Assalamualaikum, ketemu lagi nih di channel aku, Mama Kaindra. Alhamdulillah di minggu ini aku bisa upload video baru lagi. Nah, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang plan with me di bulan November ya teman-teman. Kerasa banget tahun 2023 udah mau berakhir ya teman-teman, tinggal 1 bulan lagi, bulan Desember. Nah, gimana nih teman-teman, resolusi tahun 2023-nya sudah banyak yang terpenuhi atau tercapai belum? Kalau aku nih ada beberapa yang sudah tercapai alhamdulillah, dan ada beberapa juga yang belum. Jadi bisa dilihat ya tadi, jadi ada goalsnya itu ada dari segi kesehatan, personal, keuangan, keluarga gitu ya. Ternyata dengan menulis seperti itu kita tuh jadi ingat dan tahu mana yang sudah tercapai atau mana juga yang belum. Atau bahkan kita tuh bisa tahu kemajuannya tuh sudah sampai mana untuk meraih tujuan itu. Dan kalau misalnya ada yang belum tercapai itu bisa jadi buat resolusi kita di tahun depannya gitu. Oke, balik lagi nih ke videonya. Jadi kali ini tuh tadi aku udah sampein ya, aku mau sharing tentang daily plan di bulan November. Sebenarnya untuk isi jurnal di setiap bulannya itu aku nggak selalu isi setiap hari loh ini teman-teman. Jadi kadang 1 bulan itu cuman ngisinya 2 minggu gitu ya, atau bahkan seminggu, atau pernah juga aku nggak bikin sama sekali untuk si daily plan bulanannya. Karena memang ternyata susah ya untuk membiasakan hal-hal yang baru yang sebelumnya tuh jarang kita lakukan dan ingin dijadikan habit, itu memang butuh proses gitu ya. Walaupun gagal terus tiap bulannya, jadi aku tuh terus dicoba gitu ya. Karena kan kalau untuk membentuk kebiasaan baru itu kita jangan mudah menyerah ya teman-teman. Nah, sebenarnya dengan aku men-share kayak gini itu tuh aku jadi menambah semangat dan menambahkan rasa tanggung jawab itu untuk lebih konsisten lagi. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi isi daily plan yang pertama ini adalah monthly log. Monthly log ini berisi tabel-tabel yang disesuaikan dengan kalender ya untuk kolom-kolomnya. Di sini tuh aku nanti bakal tulis kayak list apa aja yang aku akan lakukan di setiap harinya. Terlebih lagi akhir ini tuh kan aku lagi mengembangkan channel YouTube, terus ingin merambah ke yang lainnya juga. Jadi dengan menulis kegiatan sehari-harinya itu bisa lebih teratur gitu untuk upload dan lain-lain, dan pekerjaan rumah juga tidak ada yang tertinggal gitu sih ya tujuannya. Karena memang aku tuh orangnya lupaan gitu teman-teman, kalau misalnya sekedar di pikiran aja suka kelewat gitu. Makanya dengan cara menulis kayak gitu itu akan menjadi lebih teratur sih plan-plannya gitu ya intinya. Yang selanjutnya ini adalah habit tracker. Biasanya sebelum-sebelumnya itu aku nggak kayak gini ya template-nya teman-teman. Yang biasanya itu aku bagi kotak-kotak gitu, 6 kotak ya biasanya yang aku bikin. Sekarang itu aku bikin beda, memanjang seperti ini, jadi lebih banyak gitu habit yang akan aku biasakan. Habitnya ini tuh habit-habit kecil pun aku akan tulis di sini ya teman-teman. Jadi salah satunya itu aku ingin membiasakan untuk bangunnya lebih subuh lagi gitu ya, maksimal jam 4:30 gitu ya udah bangun, terus ingin merutinkan tahajud gitu. Jadi ibadah-ibadah sunnah ingin mulai untuk dirutinkan dan mudah-mudahan bisa gitu ya menjadi habit. Nah, akhir-akhir ini tuh kadang aku suka ngerasa nggak tenang, terus gelisah gitu ya. Dan mungkin itu tuh penyebabnya karena aku tuh kurang dekat dengan Allah, atau lagi jauh lah ya istilahnya, karena mungkin terlalu memikirkan urusan duniawi bisa juga ya. Jadi pernah dengar juga nih ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ketika kita tuh ingin diberikan ketenangan, kenyamanan dalam hidup, terus dipermudah urusannya, dipermudah untuk mengatasi masalah-masalah gitu ya, bahkan didatangkan rezekinya, kita tuh harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa habit yang akan aku biasakan ya teman-teman, termasuk di dalamnya itu ada olahraga, terus bahkan sikat gigi malam aku tuliskan gitu ya, dari hal-hal kecil yang kadang suka terlewat gitu, biar jadi evaluasi aja setiap harinya gitu. Selanjutnya ini aku bikin meal plan. Di sini tuh aku bikin dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4, dan setiap minggunya aku sediain 6 kotak gitu ya, karena biasanya aku dalam seminggu masaknya 6 hari atau 6 kali.
Lanjut ke bagian selanjutnya, di sini aku tulis content planner. Sebenarnya udah aku tulis di bagian awal-awal gitu ya untuk content planner selama setahun, tapi karena udah penuh jadi aku tulis di bulan November. Di sini aku sebenarnya menambahkan beberapa media sosial ya, nggak YouTube aja. Aku tuh pengen ngerambah ke Shopee Video sama Instagram. Tapi ternyata setelah dijalani itu memang agak sulit gitu ya untuk konsisten upload di beberapa sosial media ya teman-teman. Jadi aku tuliskan seperti ini biar menjadi lebih konsisten lah, bisa menjadi penyemangat, karena kalau nggak ditulisin suka lupa-lupa gitu ya, ada ide konten misalkan ya, tolong nggak ditulis tuh lupa aja. Nanti insya Allah kapan-kapan di video-video selanjutnya aku akan sharing mengenai perjalanan aku untuk berkonten ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman juga lagi merintis atau sedang mau mulai untuk berkonten. Jadi kita berbagi semangat lah ya teman-teman. Oke, di lembar selanjutnya ini ada review budget. Di sini aku tulis dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 ya untuk review budget. Ini sebagai evaluasi mingguan aja sih tentang keuangan gitu. Selanjutnya ada weekly cleaning. Di sini weekly cleaning itu aku bagi menjadi 5 tabel ya teman-teman, dimana ini tuh disesuaikan berdasarkan harinya. Dan isinya itu adalah kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara mingguan gitu. Untuk tabel yang pertama itu aku fokuskan untuk di dapur ya. Hari Selasanya aku fokusin di kamar tidur, hari Rabunya aku fokus di ruang tengah, dan ya kalau hari Minggu itu aku akan fokus untuk pilah sampah. Setelah dibikin kayak gini tuh, diharapin tuh jadi aku bisa membersihkan secara berkala gitu ya, untuk dapur, ruang tengah gitu, kamar mandi gitu ya, dan lain-lain. Kadang kalau nggak diginiin itu kadang suka kelupaan atau jadi nggak sama sekali diberesin atau nggak dibersihin gitu. Minimal kalau diginiin tuh jadi inget lah setiap hari, karena aku mau dirutinkan kan journaling, jadi pasti setiap hari itu akan lihat oh besok itu jadwalnya ini dan bisa membuat ruangan jadi lebih rapi. Oke, selanjutnya ini adalah lembaran gratitude. Lembaran gratitude itu nanti tuh isinya adalah poin-poin tentang rasa syukur yang pastinya akan ada di setiap harinya gitu. Mudah-mudahan dengan aku menuliskan poin-poin mengenai rasa syukur di setiap harinya itu bisa membuat hidup itu lebih nyaman, lebih tenang, dan dihindari dari mengeluh gitu ya. Amin. Oke, itu adalah plan with me di bulan November. Jadi sebenarnya tuh banyak hal-hal yang ingin di sharing ya di plan with me ini, tapi memang durasinya nggak panjang. Jadi mudah-mudahan di lain waktu bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa supportnya untuk bantu subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye semuanya.